Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca setia Bubble Post dan pengunjung bubblepos.co. Kembali lagi kita pada acara program Bingkai Gerapena Bubble Post. Bingkai bincang-bincang kritis, kita bawa santai. Kali ini Bingkai Gerapena akan membawakan fokus group discussion dengan tema jungkir balik pelaku usaha sektor pariwisata bertahan di tengah pandemi COVID-19. Di tengah kita telah hadir dua orang bidang tamu kita yang bergerak di sektor pariwisata. Yang pertama adalah ownernya Bubble Traveler, Bang Ardi. Yang kedua ownernya BWK Rental, yang bergerak di bidang jasa rental mobil, Bang Putra. Jadi pada hari ini kita pengen mengulas pandemi ini kan membuat banyak pelaku usaha pariwisata gigit jari. Bisnis penginapan, transportasi, dan restoran menjadi yang paling mendapat pukulan telak. Bahkan banyak bisnis yang bergerak di sektor ini harus geluti KO. Situasinya memang masih banyak masyarakat yang ogah bepergian, masih pengen santai di rumah, masih ketakutan terhadap kondisi pandemi COVID Corona ini karena masih meningkat pergerakannya. Namun mendekati akhir tahun kita mulai melihat pandemi mulai berkurang, pembatasan akses penerbangan mulai renggang segala macam. Nah, apakah geliat sektor wisata ini mulai bangkit dan pelaku usaha ini mulai bisa melejit dan kembali survive? Kita akan coba ulas di episode kali ini. Pertama kita berikan kesempatan kepada Bang Ardi dulu nih untuk menjelaskan bagaimana sih dampak yang dirasakan terhadap usahanya Bubble Travel ketika pandemi COVID, dan apakah memang ketika di akhir tahun ini mulai ada titik terang? Silakan Bang Ardi, kita kasih waktu 10 menit. Itu sharing dari awal ya, dari awal pandemi ya. Oke. Jadi ini menarik, judulnya menarik, jungkir balik ya. Ini ya. Nah, oke. Dari sektor pariwisata mungkin kita rasa sebagai pelaku usaha yang dimana sebelum pandemi kita memang untuk sektor Bangka dan Belitung rutin, istilahnya untuk klien itu rutin, dan dimana memang booming pandemi itu di Januari ya kalau nggak salah. Boomingnya Januari. Di Januari itu stop, benar-benar nggak ada lagi. Maret mulai ada pembatasannya. Ya, Januari nggak ada lagi, dan dimana itu juga harga tiket kan begitu. Oh ya. Nah itu mempengaruhi juga. Masuk Indonesianya bulan Maret. Dari Maret sampai ke sekarang off dalam artian nggak ada pergerakan, nggak ada titik terang. Itu sih. Berarti KO nya. Telat. Kalau Bang Putra? Ya, terima kasih. Kalau kita bisnis rental mobil, jadi bisnis rental mobil sebelum corona itu alhamdulillah memang sektor pariwisata itu paling banyak ya menyumbangkan ininya. Soalnya tamu-tamu kita itu kan banyak dari luar. Nah, semenjak corona ada itu 90% tamu yang berwisata ke Bangka ini benar-benar kosong, nggak ada. Jadi tapi yang paling terpukul kita bulan Maret, April, Mei itu benar-benar kerasa banget. Itu benar-benar kosong sama sekali nggak ada. Nah, mulai Juni, Juli selanjutnya itu udah ada, cuman nggak banyak, bukan di pariwisata, bukan orang yang pergi liburan, tapi lebih ke ya tamu-tamu biasa kita saja. Nah, jadi kalau untuk corona untuk rental mobil di tengah corona ini sama hancur sebenarnya, hancur banget. Bagaimana kalau sistem kerja usaha travel Ardi di tengah pandemi? Apakah ada perubahan atau terus marketingnya tetap jalan atau gimana? Sistem kerja ya khususnya untuk Bubble Traveler khususnya, sebelumnya kita jelasin dulu. Jadi Bubble Traveler memang travel yang mengkhususkan tamu di luar Bangka Belitung untuk berwisata di Bangka Belitung. Nah, itu tujuan utama. Sistemnya selama pandemi itu masih bergerak untuk tim ya, vendor, contohnya guide, driver, itu masih kita sharing, maksudnya kita sharing sistemnya masih untuk di travelnya sendiri kita
masih kreativitas dalam artian kita masih kemarin di bulan Oktober kita baru mulai berinovasi untuk nyebar player khususnya di OpenTrip. Jadi OpenTrip itu orang Bangka asli yang pengen back pekeran gitu, kita kumpulin jadi satu, jalan-jalan. Itu di Bangka saja. di Bangka. Berarti kalau dulu sasarannya luar ke Bangka, tapi sekarang ketika pandemi mainnya internal aja gitu. Iya, Kalau dari rental mobil sekarang sih ya hanya bisa survive aja intinya gitu. Kalau kita ya menunggu kalau untuk tamu kita nggak mengharapkan lagi ya, bukannya nggak mengharapkan, cuman memang nggak hampir bisa bilang nggak ada. Untuk wisata memang nggak ada. Jadi benar-benar kita fokusnya sekarang survive. Ya yang pelanggan-pelanggan kita yang lama-lama aja yang kita fokusin. Dan efeknya juga sangat berefek banget. Saya dari punya 5 unit jadi sekarang jadi 2 unit. Berarti 2 unit? 2 unit tinggal tersisa sekarang. Iya. 3 ditarik. 3 sudah ditarik leasing udah. Waduh, kaos Udah sekali. habis. Tapi kalau yang Ardi kemarin dapat nggak, maksudnya ketika mengubah pola, kemarin ngambil dari luar, kemudian kita ambilnya internal aja lah, main kecil-kecilan, ada nggak tuh mulai pemasukan segala macam dari dalam? Dari travelnya sendiri untuk yang OpenTrip itu Desember, Bang. Oh, Desember ini baru mulai tanggal 5. Tapi yang udah pernah, maksudnya yang goal ya di bulan November kemarin itu ada di Belitung satu keluarga. Selama pandemi jadi cuma baru ada satu tahun. Berarti KO sekali. KO sekali. Kalau yang rental mobil kira-kira ada titik balik nggak nih, Bang Putra? Untuk saat ini kalau untuk wisata atau tamu-tamu dari luar sih kita nggak begitu mengharapkan sih intinya. Karena memang nggak Risiko ya. nggak ada sama sekali, nggak ada, bisa dibilang kalau ini kosong kan. Jadi ya tetap survive dengan keadaan yang sekarang aja. Kalau selama pandemi kan sempat stuck kan, tidak ada orderan sama sekali. Tapi kira-kira sebulan terakhir ini sudah mulai masuk kan. Ya. Itu sebenarnya dari pariwisatanya atau ada dari sektor lain yang masuk? Kalau dari pihak luar yang masuk itu sih paling orang-orang yang sifatnya urgent ya, atau bekerja mereka di Bangka ini. Jadi bukan mereka yang berwisata atau yang liburan. Jadi ya paling lumayan lah, cuman nggak signifikan gitu. Nggak membantu sama sekali sih. Berarti memang benar-benar survive. Iya, benar-benar fokusnya survive aja sekarang. Kalau di jasa nih komunitas travel, apa Guigon Travelnya, ada nggak nih misalnya empati atau saling sharing order lah, misalnya kan udahlah ini untuk kamu atau gimana? Ada banget sih, Bang. Terakhir di bulan Oktober kemarin teman kita yang di Bandung ngabarin vendor untuk ngajak kolaborasi gimana. Jadi kolaborasi me time untuk eksistensi. Jadi intinya pengen aja bahwa orang tuh pengen liburan. Jadi kita ngadain kolaborasi OpenTrip gratis. Open gratis. Iya. Nah, boleh gambarin nggak? Maksudnya apa tuh open gratis? OpenTrip gratis tuh ini baru wacana, maksudnya wacana yang kita bikin dari teman-teman. Salah satunya ada 3 brand yang di Bandung salah satunya, sama di Jogja. Yang dari Bangka Belitung kita sendiri dari Golden Travel dengan mewakili maksudnya. Nah itu mereka sepakat untuk ngadain di Jogja, untuk ngadain di seluruh Indonesia, mungkin di bulan April nanti. Itu khususnya orang yang pengen jalan-jalan, kita khususkan OpenTrip gratis dari kolaborasi 3 brand tadi. Oh, okay. Tapi bisa masukin omset atau enggak? Atau Itu ngambil lebih ke eksistensi. Eksistensi, oh. Iya, eksistensi. Berarti masih ada. Menciptakan animo orang biar tetap minat untuk rekreasi pada jalan. Iya. Tapi kalau teman-teman yang lain, pengusaha lain yang pinggiran, travel pinggiran, kecilan itu ada nggak sampai yang informasi belum tikar, udah stop atau ganti profesi gitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau rental pasti sudah ada. Kalau rental banyak yang beralih udah. Maksudnya lebih ke stuck sih. Maksudnya nggak ada kreativitas, mungkin aku nggak tahu mereka. Mungkin berhenti untuk di masa ini. Mungkin menyimpan ide untuk di Setelah pandemi. Tapi kita belum tahu di kapan pandemi berakhir kan. mungkin.
Iya. Agak berat. Tapi kalau cerita teman-teman dari bisnis rental gimana nih Bang Putra? Apakah curhat-curhatannya seperti apa, separah itu kah, atau sampai yang aduh gimana nih udah bener-bener nggak ada pemasukan, gimana tuh? Ya kita dari komunitas juga kan, kita ada juga komunitas rental kan. Kita juga sering sharing di situ. Permasalahannya sih ya paling dari komunitas itu kasih solusi buat meringankan mobil-mobil yang masih dicicil gitu. Kalau yang misalnya untuk solusi-solusi yang lain ya nggak ada sih, nggak apa, paling solusinya ya saling bantu, cara meringankan cicilan mobil gimana. Terus cara bersurvive lah gitu. Karena ordernya juga terbatas ya. Iya, ordernya udah benar-benar terbatas. Misalnya dulu sebulan itu kita bisa dapat 25 kali order dalam sebulan kan? 25 kali orang rental mobil, ini paling satu bulan itu 10 kali orang rental mobil. Jadi pendapatannya nggak sesuai dengan cicilannya gitu. Jauh drastis. Kalau berbicara soal cicilan kendaraan sebagainya, perhatian pemerintah seperti apa ke pengusaha rental mobil? Kalau dari pemerintah termasuk Provinsi Bangka Belitung sebenarnya sudah ada himbauan juga ya dari gubernur, ada himbauannya waktu itu. Malah ada call centernya kemarin itu. Cuman yang jadi masalah kan menunggaknya itu udah hampir setahun juga. Kadang ya kita juga kadang nggak enak juga sama leasing. Kita udah banyak lah kebijakan sebenarnya diberikan. Ya akhirnya kita nggak bisa maksa. Mau nggak mau ada beberapa mobil misalnya yang memang harus kita korbankan, ya udah kita lepaskan gitu. Kita nggak bisa maksa gitu. Dengan survive dengan misalkan kemarin 5 unit nih kan, tinggal 32 unit, survive dengan 2 unit itu ya alhamdulillah sih, buat makan sih cukup. ini perhatian pemerintah, curhatan dari pengusaha rental mobil. Kalau dari itu Ardi sendiri ya, kepada pengusaha travelnya ada nggak? Kan kalau misalkan selain paguyuban yang dibentuk mungkin komunitas ya, kan ada juga kayak semacam komunitas legal kayak Asita ya, kalau misalnya Bubble itu ada nggak ya perhatiannya? Ini maaf. Salah ini KPI. KPI nggak ada sih Bang. Karena sama-sama kalah juga nih. Atau Bisa jadi. Tapi yang aku baca di artikel khususnya untuk daerah lain, kabupaten lain, ada pergerakan untuk di sektor pariwisata ada. Maksudnya setelah pandemi mungkin mereka mikir, karena pernah aku baca artikel ya, usaha yang paling menghasilkan setelah pandemi itu pariwisata. ya. Tapi untuk sejauh ini sektor pariwisata kita memang belum ada pergerakan ke arah situ. Cerita teman-teman sesama penggiat pelaku travel juga belum ada pergerakan itu ya. Khususnya mungkin sorry ya, Belitung Bang. Belitung aku sharing ke teman yang di sana, mereka nyata ada pergerakan, ada pembaruan, ada inovasi, ada. Tapi khususnya untuk Bangka belum. Gitu. Kalau pemerintahnya sendiri Support dalam hal apa nih? ya macam-macam lah. Ada yang misalnya apa sih semacam pelatihan atau semacam akses atau seperti atau pengalihan, kalau biasanya pengalihan mungkin konsumennya dari luar kemudian udah kita garap yang instansi aja gitu, ada nggak gitu? Ada Pak, ada. Kemarin dari pelatihan seminar online ya, itu dari kota, UMKM kota, untuk ngikutin pelatihan secara online. Maksudnya secara brandingan. Ya brandingan tuh, tapi itu juga ada ikut. Lebih ke branding aja gitu. Ya. Dan dari BKPM, nanti juga ada penanaman modal ke sektor pariwisata. Itu dinominalkan 200 juta lelang. Ya, khususnya untuk di Bangka Belitung. Itu lumayan ada angin segar banget. Berarti itu masih adu-aduan sama dengan yang lain. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi nih. Apa sih kepengennya dari pihak yang travel dulu lah, kepengennya kepada pemerintah kita seperti apa? Ke pemerintahan ya. Yang kita rasa setahun ini benar-benar nggak ada pemasukan, benar-benar nggak ada pemasukan. Yang dimana sebelum itu kita juga membantu untuk mendatangi tamu ke Bangka dan Belitung untuk memperkenalkan Bangka dan Belitung. Tapi
di masa-masa sulit kita nggak ada ngerasain feedback apapun. Maksudnya kita juga butuh solusi. Gimana sih? Entah nggak mulu-mulu kita nggak harus ada bantuan atau dalam segi materi nggak harus juga kita nggak ngertiin. Mungkin membangkitkan semangat dari kita. Jadi tim kita istilahnya ada balance dari pemerintah dengan sektor tour and travel. Kita pengen ada semangat yang dimana kita 1 tahun ini mati suri, nggak ada pergerakan. Habis tahun ini ya. Yang dimana untuk bangkit lagi itu susah bang kalau nggak ada motivasi. Nah, mungkin di situ. Itu aja Karena sih. teman-teman Brigade Travel punya andil besar untuk menggunakan Bangka Belitung keluar juga ya, menarik sisa tahun keluar ke Bangka Belitung. Kalau dari Bang Putra sendiri? Kalau dari saya sendiri apa untuk rental mobil ya, Ya. kayaknya sih ya nggak berharapnya sih, kalau saya nggak bisa berharap sama pemerintah, nggak bisa ya. Paling berharap ke apa yang lebih luas lah, corona hilang lah. Kalau saya sih berharapnya gitu. Kalau berharap ke pemerintah, dari pemerintah sendiri ya sifatnya paling membantu. Kalau secara apa materi nggak mungkin. Jadi membantunya paling secara apa namanya pemberitahuan atau apa namanya membantu kita inilah Informasinya lebih cepat ya. ke peraturan lah, paling ke peraturan antara leasing ke kitanya. Kalau yang lebih ke kayak materi apa enggak lah. Jadi saya cuma harapannya corona ini cepat hilang lah, biar semuanya bersegera lancar gitu. Biar kayak aku nggak jadi putih bang. Oke. Oke, baiklah teman-teman, makasih banyak nih waktunya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang di tengah pandemi ini dan sampai saat ini pelaku usaha di sektor pariwisata ini masih berusaha untuk survive ya. Jadi belum ada titik kebangkitan yang dirasakan oleh teman-teman yang bergerak di sektor pariwisata. Yang kedua, ya memang butuh andil besar perhatian dari pemerintah itu sendiri ke daerah setempat, baik itu provinsi, kota, maupun kabupaten. Karena memang teman-teman di pelaku pariwisata ini termasuk yang punya peran besar untuk menggunakan Bangka Belitung sendiri, yang membuat ramai Bangka Belitung sendiri dengan wisatawan dari luar ke Babel, yang juga bahkan membantu penghasilan daerah kita sendiri. Paling itu dulu. Terima kasih kebersamaannya nih Bang Ardi, Bang Putra. Semoga pandemi segera berakhir. Semoga teman-teman yang bergerak di pelaku pariwisata juga bangkit dan ada titik terangnya. Kemudian tetap kita berusaha terapkan protokol kesehatan kita. Ingat pesan ibu, menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih. Saya Awan Sasmika di sini dengan tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.